Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Dan nikmat ini tidak mulia, bukan nikmat biasa, tapi nikmat yang luar biasa. Karena hadirin mulia, tidak ada nilai yang lebih besar di alam dunia ini melainkan nilai yang Allah beri kepada para pekerja dakwah. Kita boleh bayangkan hadirin mulia, orang-orang yang menggunakan waktu, menggunakan diri, menggunakan harta untuk fisabilillah, itu bukan hanya dapat pujian dari Allah, bahkan hadirin mulia, harta dan diri kita ini dibeli sama Allah. Begitulah kemuliaan yang Allah berikan hadirin mulia. Jadi dalam kerja dakwahnya hadirin mulia, yang Allah amanahkan kepada kita bukan hanya kepada kaum lelaki, tapi kerja dakwah, amanah agama ini hadirin mulia, tanggung jawab kepada manusia. Dan manusia itu ya ada laki-laki, ada wanita, ada tua, ada muda, ada kaya, ada miskin. Nah hari ini, kalaulah kita semangat buat kerja dakwah, kaum lelaki siap menyebut takazal, siap menambah pengorbanan, siap untuk keluar setiap saat dan keadaan. Tapi kalau istri kita tidak dilibatkan dalam kerja dakwah hadirin mulia, maka kita ini dikatakan sebagai laki-laki yang zalim kepada istri kita. Karena tanggung jawab kita hadirin mulia kepada istri kita itu bukan hanya sekedar membelikan pakaian, memberikan makan, menyiapkan kendaraan atau perumahan. Bukannya sekedar itu hadirin, tapi tanggung jawab kita yang sepenuhnya itu adalah bagaimana agar istri kita ini menjadi orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh. Nah, untuk mewujudkan iman dan takwanya hadirin mulia, caranya tidak ada cara lain. Harus bawa dia keluar jalan Allah. Bagaimana kita mendidik kepada istri kita hadirin mulia? Kalau nggak kita bawa dia keluar. Kalau kita sendiri Pak, kita nggak mampu. Sudah jelas saja yang mulia, kita akan mampu kalau kita untuk mendidik istri di rumah, anak-anak tanpa dikenalkan dengan usaha dakwah. Kita melihat mana orang sekarang di dunia ini. Nah sekarang kita yang mulia dalam jalan kerja ini kita kembali kepada sahabat. Nah kenapa sahabat yang mulia? Mereka berhasil, para sahabiahnya, sehingga punya jiwa semangat untuk korban. Bahkan hadirin mulia, kalau kita lihat itu sahabiah itu sampai mendorong suaminya untuk keluar jalan Allah. Bahkan seperti satu aib kalau suaminya itu gak keluar jalan Allah. Nah ini menunjukkan hadirin mulia, kenapa mereka punya jiwa semangat seperti ini? Jiwa semangat ini hadirin mulia terbina itu karena hari-hari mereka itu memang langsung mendengar apa yang Nabi sampaikan. Mereka bawa pulang ke rumah, di rumah mereka praktekkan dengan taklim di rumah. Makanya hadirin mulia katanya kok ada masalah jamaah, ada masalah dengan keluarga, hampir rata-rata kalau kita cek itu kurang sempurnanya taklim di rumah. Kalau taklim di rumah dia sempurna hadirin mulia, insya Allah. Karena yang bisa membina, yang bisa merubah, yang bisa memperbaiki istri kita itu bukan kita, tapi Allah SWT. Jadi jangankan kita memperbaiki istri kita, diri kita sendiri kalau nggak diperbaiki Allah, kita nggak bisa. Yang memperbaiki kita itu kan Allah SWT. Nah setelah itu yang mulia,
Amalan inilah yang kita bawa pulang ke rumah. Inilah yang kita praktekkan hadirin mulia. Sehingga istri hadirin mulia di rumah itu mereka tahu takaza apa yang ada pada suaminya. Tapi kalau sang istri nggak tahu takaza ini Bapak yang mulia, ya dia biasa-biasa aja. Makanya Bapak yang mulia, setiap kali kita musyawarah, kan kujadikan. Tadi waktu kita muzakarah bab tentang masalah masturah, bab yang disampaikannya adalah masalah ini misal. Karena sekarang ini Bapak yang mulia, masturah itu sudah ditertibkan punya nisab. Kalau dulu yang mulia, itu keluar kapan perlunya, sehingga keluar masturah jika diperlukan, bahasa gitu dulu. Ada orang bertanya, waktu di Nizamuddin, saya waktu khidmat di sana, kok tertib ini kok berubah-ubah ya, kok nggak konsekuen? Nah ternyata yang mulia, di antara kita ini ada yang tanya sama khadamnya Maulana Sa'ad, karena beliau yang senantiasa setiap hari mendengar bagaimana nasihat Maulana Sa'ad kepada jamaah. Tertib ini bukan berubah-ubah, tertib ini disempurnakan, bukan dirubah. Nah, jadi jangan kita salah paham ini. Tertib ini bukan dirubah-ubah, disempurnakan. Kalau dulu zaman dulu itu keluar tahun 90-an dulu, itu keluar masturah bawa anak zaman dulu. Nah lama-lama ditertibkan tidak boleh bawa anak. Nah boleh bawa anak tapi cuma satu jemaah, satu orang aja yang boleh bawa anak. Lama-lama berubah tidak boleh bawa anak. Begitu juga kalau dulu kita taklim hanya taklim kitabi, nah sekarang kok ada tambahan pula. Ada halaqah tajwid, ada mudzakarah sifat, kok ada taskil pula lagi, ada musyawarah harian. Nah kalau ini langsung saya dengar dari Maulana Sa'ad pada waktu kita dengar bayat nasihat, tertib ini bukan dirubah, tertib ini disempurnakan. Dan tertib yang saya sampaikan kepada tuan-tuan sekalian, ini bukan karangan saya, tapi ini semua dikaji daripada perjalanan sahabat dulu. Jadi halaqah tajwid itu yang mulia, itu katanya itu bukan hal yang baru. Jadi supaya kita tahu yang mulia bahwa tertib dalam masturah ini rupanya bukan hal yang baru, tapi disempurnakan. Termasuk juga muzakarah 6 sifat sahabat. Yang saya katakan semalam itu, ini dengan asbab taklim halaqah tajwid, ternyata dari mulia dengan asbab ini dari mulia, barulah kita akan tahu keadaan diri kita dan istri kita. Yang selama ini kita baca Quran, kalau dari kecil mungkin sudah belajar Quran dan mungkin qori pula lagi, dan mungkin sudah memang ahlinya Quran, mungkin nggak ada masalah. Tapi bagi orang-orang yang kenal dakwah, sudah usia tua dan nggak pernah belajar Quran pula, nah ternyata dengan halaqah Quran, halaqah tajwid ini yang mulia, baru memacu diri kita ini supaya kita juga ingin belajar juga. Baru kita merasa tanggung jawab. Oh ternyata istri saya pun rupanya belum bisa baca Quran dengan baik. Nah karena istri kita ini belum bisa baca Quran dengan baik, nggak akan mungkin kita serahkan sama ustadz-ustadz pula. Mentang-mentang ada ustadz yang qori, yang bagus baca Qurannya, kita panggil pula untuk ngajar istri kita di rumah. Kan nggak cocok ada dia. Kalau apa nggak akan mungkin mau ini. Walaupun istrinya pakai cadar katanya, tapi kalau dihadapkan sama ustadz untuk baca Quran, ngajar Quran, nggak cocok, suaranya pun aurat. Nah ternyata dengan adanya halaqah tajwid itu rupanya supaya kita itu sungguh-sungguh untuk belajar Quran.
Sehingga kita pulang, kita bisa memperbaiki bacaan istri di rumah. Insya Allah kita semua bersedia dan mulia. Dan belajar Quran kita nggak perlu malu-malu, Pak. Nggak perlu malu-malu. Walaupun usia tua, ya nggak apa-apa. Karena belajar ini nggak ada ukuran usia, nggak ada. Makanya dari mulia dalam fadilah Quran itu, sesungguhnya malaikat akan meletakkan telinganya di bibir kita itu ketika kita membaca Al-Quran dengan baik. Nah, ketika kita membaca Al-Quran dengan baik, maka Allah perintahkan malaikat untuk meletakkan telinganya di bibir kita. Berarti kan memang disuruh kita ini, Pak, untuk belajar Quran ini. Jadi syukur alhamdulillah dengan adanya tertib sekarang disempurnakan, bukan dirubah, tapi disempurnakan. Dan nanti yang mulia, kita sudah sering mendengar muzakarah bagaimana menertibkan untuk kerja atas masturat ini. Satu di antara yang mulia, setiap halakoh 1 bulan sekali mengeluarkan 1 jemaah 3 hari, 1 halakoh. Kan nggak berat itu, Pak, kan? 1 halakoh itu kan terdiri dari beberapa muhala. Jadi 1 halakoh itu setiap bulan mengeluarkan 1 jemaah. Dan ini sudah sering suarakan, sudah sering disampaikan. Itu pun ada mulia kita nerima kartu jadi. Kemarin kita nerima kartu jadi, ada markas daerah lagi, Pak, yang 1 tahun cuma 4 jemaah 3 hari. Nah ternyata dengan adanya musda ini baru nampak setelah hasil itu disampaikan, ternyata masih ada juga markas daerah yang belum menyempurnakan takaza mastur. Jadi hadirin mulia, sekuat mana kita berdakwah, sebanyak mana kita menyebut takaza, tapi kalau kita nggak bawa istri kita dalam kerja dakwah, hadirin mulia, kerja kita ini Pak lambat. Bahkan hadirin mulia, ini pernah disampaikan pada waktu masa yang kita datang sebelum melaksanakan malam. Sebelumnya itu pernah masa yang kita menyampaikan pada waktu di markas kita dan waktu di Simalungun. Apa beliau katakan? Kalau masturat ini disempurnakan, takaza masturat itu takaza disempurnakan, kerja dakwah itu akan meningkat, bahkan akan sampai meningkat 10 kali lipat. 10 kali lipat. Nah. Dan kita meyakini, Pak, kita percaya, karena sekarang sudah ada buktinya. Hampir rata-rata hadirin mulia, yang istri itu dilibatkan dalam kerja masturat, hampir rata-rata anaknya hadirin mulia jadi ulama, jadi dai yang sempurna, jadi hafiz dan hafiz, jadi mujahid dan mujahidah. Kenapa hadirin mulia? Karena sang ibu di rumah itu kuat dakwahnya sama anaknya. Tapi kalau sang ibu hadirin mulia gak kuat dakwah sama anaknya, itu biasanya anak ikut pikir dari ibunya, uminya. Kalau uminya gak ada pikiran agama, uminya pikirnya dunia, itu biasanya anaknya hampir rata-rata pikirnya dunia semua tuh. Ini pengaruhnya besar. Tapi kalau sudah uminya punya pikir agama, pikirnya akhiratnya kuat, itu senjata wanita 2 hadirin mulia. Apa itu yang mulia? Senjata wanita ini yang pertama rayuannya, yang kedua tetesan air matanya. Wanita ini paling mudah, Pak, menangis paling mudah. Walaupun anaknya ini bandel, Pak, kalau sudah uminya merayu, luluh itu anak itu, Pak. Tambah pula nangis lagi di depan anaknya.
Sejahat apapun anaknya luluh hatinya. Makanya penting sekali hadirin mulia melibatkan kaum ibu ini dalam kerja dakwah. Jangan sepelekan, Pak. Kalau kita nyari mulia semangat keluar, tapi istri nggak diperhatikan, nisab istri nggak diperhatikan, kalau nanti di akhirat dari mulia, pasti dia akan nuntut sama kita, Pak. Pasti akan nuntut. Ini seorang istri yang dari mulia dan suami, kalau sempat sang istri yang dari mulia, karena nggak dilibatkan dalam kerja dakwah, sehingga amalnya merosot, bahkan amalnya kosong, karena nggak diperhatikan. Usaha di kalangan kaum ibu ini, kaum wanita ini, nggak pernah diperhatikan, nisabnya dibawa keluar, sehingga imannya jadi mulia makin melemah, makin melemah. Karena kalau sudah iman lemah, amal lemah, itu bawa pengaruh itu. Kalau sudah imannya lemah, itu otomatis amalnya pun lemah. Nah, kalau sudah amalnya lemah, biasanya itu kaum wanita ini mudah merepek tuh. Wanita ini mudah merepek itu. Kalau sudah amalnya lemah dia, wah, mulai mudah marah itu. Tapi hadirin mulia, kaum lelaki ini pula harus sabar. Harus sabar. Kalau istri merepet, Pak, itu pernah kita dapat nasihat dulu waktu Musyawarah Jakarta, tapi sudah lama itu, tahun 2000-an dulu. Anggap aja istri itu sedang berzikir. Wah, merepet, kita anggap dia sedang berzikir. Memang itu, Pak. Itu fitrahnya wanita itu, Pak. Kenapa hadirin mulia? Siapa yang gak kenal Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar bin Khattab itu khalifah hadirin mulia. Orang kedua setelah Abu Bakar, dialah orangnya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, seandainya ada nabi setelah aku, Umar ini layak jadi nabi. Nah, ternyata hadirin mulia, rupanya Amirul Mukminin juga direpeti sama istrinya, Pak. Istrinya juga merepet juga rupanya. Jadi kalau istrinya repet, anggap aja sedang berzikir. Udah, alhamdulillah nih, zikir deh. Cuma jangan kuat-kuat zikirnya nih. Wah, mungkin makin repet ya. Masya Allah. Herannya adik kalau makin marah kok makin cantik dia, makin manis tuh. Wow. Karena kalau marah dibagi marah, Pak, wah, ini api kalau sama api ya nyambar, nyala nanti dia. Kalau api itu ya kawannya air. Jadi hadirin mulia, inilah salah satu di antaranya penyebab wanita itu yang mulia lemah amalnya itu disebabkan karena nggak dibawa keluar. Dan wanitanya yang mulia kalau sudah dibawa keluar, dia kesenangan dia. Ini nisab 3 bulan sekali, kan keluar 3 hari. Udah lewat 3 bulan, dia kan nuntut tuh biasanya. Mas, ini minggu ini kita keluar masuk, masih ada takazah dia, masih mau keluar. Nanti pulang kita tagih lagi. Kan udah lewat nih, Mas. Ini minggu ini jemaah belum ada, mungkin minggu depan lagi. Mulailah dia kan. Aku udah minta apa keluar. Jemaahnya belum terbentuk deh. Wah, mulailah dia. Ya udah nggak usah katanya. Wah, itu perempuan memang gitu dia. Udah nggak usah lah katanya. Aku mau keluar nggak dia keluar. Jemaahnya nih minggu ini belum ada, nanti minggu depan baru ada. Ya udah katanya. Kalau sempat minggu depan nggak ada, Pak, wah itu beban sama kita, Pak. Itu memang cuman Mas, musyawarah. Tadi musyawarah dia kok jemaah rupanya tangguh karena si laki-lakinya mau keluar nisab dari muahlanya, jadi mungkin minggu depan. Ya udahlah, nggak usah keluar lah, nggak usah jajak boleh keluar. Masya Allah. Loh, saya pernah, ini pelakunya itu saya sendiri pernah gitu, Pak, bukan orang lain. Gara-gara nggak diajak keluar,
merepet Pak. Hah? Laki-laki enak lah, kapan-kapan keluar. Istri nggak dipikirin. Wah, kadang Allah, bukan nggak mikirin. Nah, begitu nanti jemaah ada, ini alhamdulillah di minggu depan. Aku nggak sehat, demam badanku. Terpaksa bujuk-bujuk lah Pak ya kan. Nah, ya ikram lagi saya kan. Kalau laki-laki kan pandi Pak, ngerayu ini pandi Pak laki-laki. Kalau sudah pegang kepalanya, kusuk-kusuk sikit ya kan. Hatinya pun sudah lembut ya kan. Laki-laki ini musuk-musuk juga, cuman ya larinya kemana-mana juga. Memang ikram ya kan. Nah, ujung-ujungnya kemana-mana juga kan ya emang. Tapi kan di awal dengan ikram itu Pak. Dengan ikram itu barulah dia pun mulai, soalnya besok yaudah beresin pakaianku ya, insya Allah ganti ya, nanti mas yang beresin pakaian. Dia pulang beresin pakaianku ya kan, dia pulang terus menyusun pakaian, udah nggak apa-apa insya Allah nanti. Padahal waktu kita menyusun pakaian, baju mana aja dia mau dilipat, ya udah biar aku sendirian. Dia pun nggak mau juga, cuman kita diancam juga. Jadi hadirin mulia, inilah pentingnya dalam usaha dakwahnya. Memang wanita itu Pak senangnya dipuji, itu sudah fitrahnya wanita. Walaupun kita mujinya itu berlebihan, tapi dia itu senang juga itu. Sekarang makin berkah. Kenapa Mas? Nampaknya makin lama-lama kita buat kerja dakwah, badan adik sekarang makin berkah. Apa enggak makin membot ya kan? Makin gedempol ya kan? Tapi kalau kita bilang nampaknya lama-lama kayak ikan buntal. Ya siapa yang nggak marah Pak? Kayak ikan buntal. Teman-teman tahu kan? Nampaknya lama-lama bekerja dakwahnya ada ikutin kayak ikan buntal lama-lama. Oh ya sakit hati dia ya kan? kita bilang, ini makin lama kita bawa kerja dakwah makin berkah aja. Ada satu sahabat tadi, dia ini orangnya udah hitam, kemudian pesek. Padahal sahabat itu kan mancung kan, ini hitam, hidungnya pesek lagi, rambutnya keriting kecil-kecil. Tapi alhamdulillah dari mulia, ditakdirkan Allah punya istri cantiknya luar biasa. Istrinya cantik Pak. Tapi dia ini pandai Pak. Ketika sedang masak, dia bantuin masak sama istrinya. Ikram sama istrinya, bantuin masak. Dia mau sambil motongin, mungkin motong bawang, entah apa, atau pokoknya sedang motong-motongin. Nengok istrinya dia, boleh nengok sini. Istrinya kok, apa sih Bang? Dia pun kan macam salah tingkah. Ada apa sih Bang, boleh-boleh aja. Curi pandang, suaminya ini curi pandang. Apa kata suaminya? Alhamdulillah nih, abang ini bersyukur sama Allah. Kenapa Bang? Ya walaupun abang kayak gini tapi dapat istri, subhanallah, Allah berikan istri yang cantik macam kamu dia. Banget ya. Tapi aku gitu Bang, aku jadikan Allah SWT, Allah berikan aku sifat sabar Bang. Suaminya bersyukur, istrinya bilang, alhamdulillah aku diberi Allah itu punya sifat sabar. Walaupun dapat suami macam abang. Tapi bisa sabar Pak. Jadi ternyata ya, rupanya kalau
sang suami ini ikrom dia sama istri itu Pak. Itu rupanya itu yang menjadikan harmonisnya dalam rumah tangga itu. Tapi kalau sudah menuntut hak, apalagi yang hak yang dimintanya itu yang memang benar-benar hak. Contohnya macam keluar ini Pak. Ini udah 1 tahun misalnya. 1 tahun itu kan hisap ya, gila wanita itu kan keluarnya 10 hari atau 15 hari. Udah 1 tahun lebih kok nggak pernah dimusyawarahkan sih Bang. Jemaah 10 hari 15 hari apa memang nggak ada Pak? Masih sibuk tak aja nih ini abang pun masih mau keluar menisap lagi. Si abang aja nisap, aku nggak keluar. Kamu berdua aja. Boleh tak ada. Aku udah 1 tahun setengah nggak ada keluar. Nah kalau dia nuntut seperti itu kan nuntut yang baik, yang harus dibolehkan. Jadi jangan sampai ada dunia. Mulai dari talim, mulai malas, bukan malas, talim atau talim juga, coba talim tidak sempurna, talim syarat aja dia, timbangkan talim aja. Makanya dia terusakan dia untuk menemukan target seperti itu. Coba dulu. Dan kemudian dia setiap kita ini Pak, orang yang sudah bekerja dakwah bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun, istrinya sudah berkata lama surut, cuma sudah puluhan tahun, 40 hari sekali juga pernah. 40 hari Pak. Kelewatan.